Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Esa Hergatama. Di tutorial kali ini, kita akan belajar bagaimana cara mengekspor file di Animate menjadi APK. Bagaimana caranya? Yuk, kita saksikan. Oke, pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah file FLA dari aplikasi multimedia interaktif yang sudah kita buat. Perlu kita ketahui, untuk di Animate sendiri itu kita bisa ekspor sebagai SWF. Itu yang kita sering pakai dengan menekan tombol Ctrl Enter, kemudian menjadi exe, itu yang bisa nanti kalian jalankan di Windows. Kemudian kalian bisa jalankan juga di APK, itu adalah installer untuk di Android, dan juga untuk IPA atau IPA itu juga bisa dijalankan di iOS. Pada prinsipnya sendiri, untuk aplikasi Animate kenapa bisa dijalankan di APK, itu seperti kita ada SWF, file SWF yang dijalankan di layer Adobe Air. Jadi kita memerlukan sebuah perahu yaitu Adobe Air, di mana di atasnya itu ada SWF yang bisa dijalankan di APK-nya. Jadi untuk menjalankan SWF itu diperlukan Adobe Air. Caranya bagaimana? Pertama, jika aplikasinya sudah selesai, semua materi, semua latihan, semua tugas, KD, tentang, dan semuanya dirasa materinya sudah komplit, kalian bisa dengan cara menekan file, kemudian publish setting. Nah, di publish ini kalian bisa cek nih. Kalian kan di sini bisanya cuma ekspor ke Flash Player. Nah, oleh karena itu kalian perlu menambahkan Adobe Air untuk bisa ekspor ke APK. Caranya bagaimana? Pertama, kalian harus download terlebih dahulu. Sebenarnya untuk Adobe CC itu masih include Adobe Air-nya, jadi pasti bisa ekspor ke APK langsung. Cuman untuk yang sekarang, untuk publish ke Play Store itu membutuhkan API 29, which is kalian harus mendownload Air terbaru. Caranya bagaimana? Kalian perlu membuka website, linknya nanti saya taruh di deskripsi, yaitu air.sdk.harman.com/download. Jadi kalian download di website ini. Kemudian kalian checklist accept terms and condition. Di sini kalian tinggal download aja full Air SDK New ActionScript Compiler. Nah, itu kalian bisa pilih untuk Windows dan macOS. Silahkan kalian download sesuai dengan OS kalian masing-masing. Setelah kalian download, nanti ini akan berbentuk zip. Silahkan kalian ekstrak. Setelah kalian ekstrak, ini nanti filenya itu berupa folder ya. Di sini folder saya adalah Air SDK _macOS. Nah, ini nanti ada folder Adobe Air-nya. Nah, ini kalian simpen nih filenya. Kalau saya simpennya di desktop. Caranya bagaimana? Kalian tinggal pilih window, kemudian help. Nah, di help ini kalian pilih yang manage Adobe Air SDK. Jadi kalian klik. Nah, setelah kalian klik, nah di sini SDK-nya masih kosong nih. Nah, kalian pilih aja tanda plus. Kemudian kalian pilih desktop, kemudian kalian pilih folder yang sudah kalian download dari link di deskripsi bawah. Kemudian kalian pilih choose. Nah, nanti path-nya akan terisi dengan Air SDK _macOS, dan versinya yang terbaru yang saya download saat ini adalah 33.1. Kemudian oke. Kalau kalian balik lagi untuk file publish setting, nah di bagian targetnya ini sekarang ada pilihannya nih, ada Android, desktop, dan iOS. Nah, karena tutorial kali ini kita berfokus ke Android, kita coba untuk di Android. Oke, ini ada output name-nya, jadi kalian bisa pilih publish-nya kemana. Saya coba untuk publish ke desktop, terus kalian save. Nah, untuk mengkonfigur dari APK-nya sendiri, kalian bisa pilih yang ini nih, yang player setting. Jadi klik aja. Nah, di sini kalian bisa pilih output name-nya. Misalnya di sini saya namain Mathematica Matrix aja. Terus di sini app name-nya juga, karena ini buat contoh kemarin ya, Mathematica Matrix aja. Terus nah, app ID-nya juga Mathematica Matrix di sini. Nah, ini untuk versinya sendiri silahkan kalian pilih versi 1.0.0. Kalian boleh
bebas, tapi karena ini pertama kali untuk membuat aplikasi, saya pilih 1.0.0 karena aplikasinya memang didesain untuk aspek ratio portrait, jadi saya pilihnya yang portrait aja. Untuk render mode saya bisa pilih di sini adalah CPU dengan prosesornya 64 bit. Jadi saya pilih yang 64 bit. Kenapa? Kalau bisa pilih 64 bit karena ini jadi minimum requirement ketika kalian publish ke Play Store nanti. Untuk di tab deployment ini akan kosong, awalnya bakal kosong sertifikatnya. Jadi kalian bikin aja sertifikat. Sertifikat itu semacam kunci, di mana kunci ini digunakan untuk nanti kalian mengupdate aplikasi di Play Store gitu. Jadi kalau misalnya kalian tadi kan versinya 1.0.0. Nah, kalau kalian mau mengupload ke Play Store ketika mengupdate aplikasinya menjadi 1.0.1, nah kalian harus menggunakan sertifikat yang sama gitu. Jadi kalau nggak sama dia nggak akan mendeteksi sebagai upgrade gitu. Jadi dia akan mendeteksi sebagai aplikasi baru gitu. Jadi di sini saya misalnya namain aja publisher name SMK Bina Informatika, sama saya namainnya sama, misalnya unitnya misalnya Dev IT gitu ya. Terus sama SMK Bina Informatika juga. Terus di sini country-nya saya bisa pilih misalnya Indonesia, itu Indonesia ID ya. Terus password bebas ya. Usahakan ini passwordnya mudah diingat karena kalau kalian lupa ini akan susah lagi nanti caranya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Saya passwordnya 1-6 aja. Ini nggak akan bisa diakses ketika kalian tidak memberikan file dari Keystore-nya ini sendiri. Nah, valid-nya ini untuk berapa lama? 25 tahun boleh, 99 juga boleh, berarti kan unlimited gitu ya. Nah, ini kalian kuncinya mau di-save di mana? Coba kuncinya saya taruh di desktop ya. Nanti filenya adalah publish P12. Misalnya di sini matematika matrix P12. Ini artinya adalah kuncinya saya taruh di desktop. Nah, kuncinya ini disimpan gitu dengan password 1-6. Kalau kalian tahu passwordnya tapi nggak ada kuncinya, ini juga nggak bisa digunakan. Ini kalian save aja, kalian oke di sini. Nah, di sini not allow untuk 99, jadi kita taruh aja 25 tahun. Nggak apa-apa. Self-signed certificate has been created. Jadi kuncinya sudah berhasil dibuat. Passwordnya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bagi kalian mau melakukan update di sini nanti kalian tinggal browse aja kuncinya. Jadi walaupun kalian animate baru nanti, tapi nanti kalian bikin versi 2.0 misalnya, kuncinya pakai yang ini. Jadi nanti ketika kalian di Play Store, itu Play Store akan mendeteksi bahwa aplikasi yang kalian buat itu update. Jadi di sini kalian sudah remember, kalau untuk lupa ya oke. Untuk ikonnya sendiri di sini adalah di tab icon, ini ada icon 3636. Di sini kalian bisa tambahkan ikonnya. Saya simpan ikonnya di sini di bahan publikasi. Nah, saya buat juga ikonnya 36x36 dan formatnya PNG. Saya browse. Oke, terus udah. Terus permission ini adalah tab di mana kalian untuk mengatur akses dari aplikasinya. Sebenarnya sendiri di Animate ini sebenarnya kita bisa bikin aplikasi di mana aplikasi kita itu bisa mengakses internet, bisa mengakses lokasi, bisa mengakses kamera, audio, network, wifi, itu bisa. Cuman karena multimedia interaktif yang kita buat kali ini tidak memerlukan akses tersebut, jadi ini kita abaikan saja. Nah, untuk bahasanya kita bisa pilih bahasa di sini karena nggak ada Indonesia, kita pilih English. Kemudian kita oke di sini, baru kita pastikan di sini outputnya juga sudah tersedia, nggak ada yang lagi, kita pilih publish. Nah, itu untuk cara mempublishnya. Pastikan kalian juga foldernya bisa diakses gitu ya. Jadi nanti tidak ada kendala, atau kalau mau gampang kalian publishnya di folder yang sama dengan file FLA-nya. Nah, itu karena nanti ada masalah untuk HT aksesnya. Jadi, tapi kalau misalnya mau gampang, kalian publish aja langsung di folder yang sama.
The APK was packaged successfully but warning occurred. Nah, ini biarin aja karena ada warning sedikit. Nah, kalau kita lihat di desktop di sini di sini kita bisa lihat ya berhasil dipublish, ada XML, SWF dan APK dan sertifikat yang tadi kita buat. Oke, sekian tutorial kali ini. Kita telah berhasil mengekspor menjadi APK. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan tahu cara bagaimana publish ke Play Store. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!